Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin Sayyidina Sayyidatina Abi Bakr Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Sayyidina Baqiyati Sayyidati wa jami'il anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya wal asfiya wa immatil mujtahidin wa muqallidina fid din wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'i rasidina bil ilmi sunnah hadratin immatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal wa Sami'ah wa Sultan Muhammad Sayyidil Qadir Jailani wa Baghdadi pada salah sirah wa ila Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila Sayyidina al-Baghdadi wa ila Abu Sultan al-Ashari Syekh Mansur al-Maturidi wa ila ila ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha bi bariha wa bariha min yamini ila simaliha sunnil hadrati wa ila tis'alatina kanu fi jazirati Jawa susunul hadrati syaikhi wa syaikhina ulama'ina min alamin wa sunnayyina bin ulama sunnil hadrati abi wa ummi wa ila abaina wa ummatina wa jaddatina min jati abina min jati ummina wa surihim wa buruhim wa maulana wa lahum warhamhum wa abihim wa barhum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الذين ذكرنا اسمائهم ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الرحمة والبركة والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وحياة طيبة مباركة وزوجة علالا متلمذا من عبادك الصالحين المخلصين المقبولين مرزوق مبروك ببركاتهم وكراماتهم وأسرارهم بجنبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القنين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sepuh, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Rizqan Hasanah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti pengajian rutinitas sebulan sekali kita yang insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sesuatu yang terkait dengan bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang diciptakan oleh Allah. Dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Dalam surat At-Taubah. Bilangan bulan dalam setahun itu menurut Allah adalah isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam catatan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebagian daripada bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia, yaitu menurut ulama tafsir 4 bulan yang sangat mulia itu ada bulan yang berurutan, kemudian ada yang terpisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, ini ada 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 12 bulan itu kan dimulai dari bulan Muharram. Kita kadang hafalnya bulan Masehi aja. Bulan Hijriah kadang tidak hafal. Kalau bulan Masehi hafal karena biasanya kita nerima gaji. Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kembali dari Muharram. Ini adalah 12 bulan yang ada di dalam agama kita. Tapi dari 4 bulan itu ada yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yaitu tadi saya bilang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Saat ini kita ada di bulan Muharram, yang mana kata Rasulullah SAW, ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Berarti itu sangat mulia. Maka ketika itu Imam Al-Hasan Basri mengatakan Abdul Ashhur Al-Muharram, Syahrullah Al-Muharram. Maka disebut bulan Allah. Bulan Allah. Itu berarti menunjukkan bahwa bulan ini adalah sangat mulia. Ya, bulan yang lain juga mulia, tapi ada yang lebih mulia lagi. Setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ada lagi yang mengatakan misalkan innallaha iftataha as-sanata bi syahril haram.
Sesungguhnya Allah memulai satu tahun itu bisyahril haram dengan Muharram, wa khatamaha bisyahril haram, dan diakhiri juga dengan Muharram. Falaisa syahrun fi sanati ba'da syahrin Ramadan a'dhama indallahi minal Muharram. Maka tidak ada bulan di dalam satu tahun setelah beberapa bulan setelah Ramadan yang lebih agung menurut Allah minal Muharram kecuali adalah bulan Muharram. Maka ada beberapa ulama itu amalan-amalan yang memang dilaksanakan pada bulan Muharram. Kamu yu'addimuna salasa asyara. Memang zaman dulu tidak ada yang namanya Muharram. Jadi Muharram itu salah satu bulan yang namanya tidak ada pada masa zaman jahiliyah. Tidak ada. Jadi zaman dulu kayak disebutnya Muharram itu Safarul Awal, kemudian ada Safarus Sani. Nah, itu dia jahiliyah. Kalau kemudian Rabiul Awal, Rabiul Sani itu ada di bulan di zaman-zaman jahiliyah. Tapi Muharram ini katanya itu tidak ada yang namanya Muharram itu. Maka disebut Muharram itu disebut namanya Safarul Awal, Safarus Sani. Di bulan Muharram itu kita tahu bahwa ada yang disebut namanya pergantian tahun. Ya, pergantian tahun Hijriah. Zaman dulu kan tidak ada, kita tidak memiliki namanya kalender Hijriah atau yang disebut dengan Tarikhul Islam itu. Ini berkahnya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi awal dimulainya kalender Islam itu adalah ketika masa beliau, ketika Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab ketika itu mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari, setelah dibaca tapi tidak ada tanggalnya. Ini kan yang namanya khalifah menerima surat dari berbagai negara itu kan macam-macam. Sehingga Umar bin Khattab kesulitan mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan, karena nggak ada tanggalnya. Akhirnya dengan inisiatif Umar bin Khattab, ini harus ada tanggalnya. Tapi dia mau menciptakan sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, maka dia perlu ijtihad. Maka musyawarahlah para sahabat-sahabat itu. Ada Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, ada Zubair bin ada Tolha dan beberapa sahabat lainnya. Ada yang menentukan kalender Hijrah itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang diterima pendapatnya adalah pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajah, yaitu mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tahu kenapa kok tarikh Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Karena hijrahnya Nabi merupakan ujung tombak bagaimana Islam menyebar di seluruh penjuru dunia. Zaman dulu Islam terintimidasi, kemudian terkucilkan, ditindas oleh orang-orang musyrik. Tapi ketika masa setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, disitulah Nabi bisa memiliki negara sendiri, punya aturan sendiri, sehingga dari situlah ada aturan-aturan Allah yang diterapkan untuk bagaimana Islam menyeluruh ke seluruh penjuru. Dan disitulah Nabi, disitu kan banyak. Maka Madinah itu disebut negara asalnya Yasrib, kemudian Madinah karena negara yang berperadaban, satu kota yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan disitu multi suku, multi etnis.
ada Yahudi, ada Nasoro, ya, ada Bani Nadir, Bani Quraidah itu. Jadi di situ bagaimana Nabi seorang tokoh yang bisa mengayomi masyarakatnya di waktu itu. Maka kenapa Hijriah itu ditentukan kalender Islam itu dari Hijriah itu? Ini menurut Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabatnya, ini adalah menjadi sesuatu yang pokok. Bagaimana antara hak dan yang batil, bagaimana Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru itu dimulai dari Madinah. Maka penting kita mulai saja dari hijrahnya Nabi, maka disebut Hijriah. Padahal memang hijrahnya Nabi itu tidak di bulan Muharram, tapi niatnya Nabi sejak bulan Muharram. Walaupun terjadinya adalah di bulan Rabiul Awal. Tapi niatnya Nabi hijrah itu adalah mulai dari Muharram. Maka Sayyidina Umar dengan para sahabatnya hanya ijtihadlah mereka untuk menentukan kalender Islam itu dari bulan Muharram. Nah, ini kan penting. Bayangkan misalkan tidak ada kalender itu, ya sulit untuk menentukan tanggalnya, harinya dan seterusnya. Maka ini adalah ijtihadnya para sahabat. Umar itu banyak ijtihadnya. Maka saya katakan sahabat yang paling banyak melakukan ijtihad itu Sayyidina Umar. Misalkan dia berijtihad tidak memotong orang yang mencuri ketika waktu paceklik, ketika waktu tidak ada makanan, orang mencuri hanya tidak dihukum potong oleh Sayyidina Umar. Lalu dia ada irigasi, ada baitul mal, itu kan luar biasa yang menjadi cikal bakal perbankan syariah itu ya dari baitul mal. Bagaimana negara punya andil untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya dari baitul mal. Itu adalah ijtihad Sayyidina Umar. Nah, ketika misalkan di awal tahun, nah kita selalu ada istilahnya doa akhir tahun. Doa akhir tahun. Maka menurut beberapa ulama dikatakan mengenai doa awal tahun itu atau doa akhir tahun itu yaitu penggantian kalender Hijriah dimulai dari maghrib nanti. Karena kalau Hijriah itu nanti siklusnya adalah setelah maghrib. Jadi ketika akhir tahun bukan di tengah malam ya, melainkan nanti maghrib malam. Maka doa akhir tahun biasanya sebelum maghrib. Nah, sebelum maghrib dilakukan. Lalu berikutnya ketika doa awal tahun nanti dilakukan setelah maghrib. Biasanya kita selalu berdoa Allahumma ma'amiltu min amalik fis sanatil madiyah walam tarabahu ya, wa nasituhu walam tansahu wa halum ta'ala ma'alan wa halum ta'anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awatani ila taubati ba'da jara'ati alaika Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli Allahumma wa ma'amiltu min amalin taradahu wa wa'adtani alaihi athawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wa la taqta raja'i minka ya karim ya arhamar rahimin. Bapak bisa dilihat doanya nanti, doa ketika di akhir tahun ya kan. Kemudian setelah itu doa awal tahunnya. Biasanya doa akhir tahun ini dibaca 3 kali pada hari terakhir bulan Hijrah. Maka ketika kita membaca itu, setan mengatakan ta'ibna ma'ahu tulasana wa sada fi'lana fi sa'atin wahidah. Saya susah payah
Katanya selama setahun itu kita digoda untuk terjerumus pada hal-hal yang maksiat, tapi dirusak dengan suatu perbuatan hanya cukup 1 saat saja. Itu dengan doa itu ketika di akhir tahun, apa yang menjadi tipu daya setan ketika itu terhapuslah sudah. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika akhir tahun itu. Maka kata setan, saya susah payah setahun itu menggoda manusia, ternyata hanya hapuslah, rusaklah satu perbuatan itu dengan sesaat saja dengan doa itu. Nah, itu. Jadi kita dianjurkan nanti doa akhir tahun dan doa awal tahun. Insya Allah kalau menurut perhitungan jatuh pada tanggal 7. Kalau tanggal 7 itu mungkin antara hari Minggu ya, hari Minggu. Jadi jatuh 1 Muharram pada tanggal 7 insya Allah. Jadi kalau misalkan hari Minggu berarti malam Minggu, nah itu kita di akhir maghrib, sebelum maghrib dilakukan doa awal tahun, akhir tahun, kemudian berikutnya adalah doa awal tahun. Apalagi yang dilakukan di bulan Muharram selain berdoa itu, yaitu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu ingat terhadap apa dosa-dosa yang dilakukan, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bulan yang mulia. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan dalika dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat dolim di bulan 4 itu kepada diri kalian. Jadi kalau kita melakukan dosa di bulan Muharram itu dosanya dilipatkan. Begitu juga sama ketika kita melakukan kebaikan di bulan Muharram dilipatkan juga. Maka wanti-wanti Allah jangan berbuat dolim kepada diri kami, artinya jangan berbuat dosa. Fala tadlimu fihinna fala tadlimuna fihinna anfusakum. Kalau kita punya kejelekan, segera buru-buru ditambal dengan kebaikan. Maka kata Nabi dikatakan watbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan satu kejelekan, ikuti dengan satu kebaikan, nanti kejelekan itu akan terhapuskan. Innal hasanat fiha tudha'afu tudha'afu ka tadha'ufis sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan pada bulan itu sebagaimana dilipat gandakannya adalah kejelekan. Oleh karena itu penting tidak hanya di bulan Muharram misalnya kita bertobat itu ya, kapanpun kita tobat. Itulah hebatnya umat Nabi, dimanapun, kondisi apapun, bulan apapun, malam apapun, hari apapun, kita Allah akan menerima tobat kita asal tobatan nasuha, insya Allah Allah terima. Beda dengan umat-umat zaman dulu, Nabi Adam mau tobat aja harus ke Mekah, jauh sekali mau ke Mekah. Kemudian kalau melakukan satu kejahatan dosa langsung terbuka seluruh orangnya. Sekarang kita pakai baju masih melakukan dosa. Bayangkan kalau misalnya terbuka, kira-kira telanjang semua itu orang. Nah, itu artinya hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa di awal tahun, kemudian di akhir tahun, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu penting. Kita ini selama sehari semalam itu kan ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kemudian bangun lagi, kira-kira banyak amalan kebaikan apa banyak amalan yang jelek. Maka dianjurkan setelah sholat minimal istighfar 3 kali. Ya, istighfar. Jadi jangan begitu assalamualaikum udah hilang benar. Itu kata ulama, ada yang mengatakan man taraka wirdan fa huwa qirdun.
Barang siapa meninggalkan wiridan maka kayak monyet. Tapi kan nggak mau kalau orang misalkan Nabi Assalamualaikum, monyet mau kemana? Kan nggak gitu. Nah, itu apa? Itu untuk bagaimana kita wiridan itu istiqomah. Ya orang yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kata Nabi, setelah ba'da sholat maka dosa-dosanya adalah akan hilang, akan dihapus, dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Sebab walaupun dosanya itu adalah mislu zabadil bahri, sebagaimana buih lautan ya. Itu kan luar biasa ya umat Nabi. Jadi kalau cari pahala itu umat Nabi gampang. Sholat, antara sholat satu ke sholat yang lain melebur dosa juga. Siapa tahu antara subuh sampai duhur itu ada dosa. Kita sholat duhur dihapus dosa. Lalu duhur sampai asar ada dosa, kita sholat asar dihapus dosa. Asal dosanya adalah dosa kecil, kemudian dosanya adalah bukan berkaitan dengan hak adami. Kalau berkaitan dengan persoalan hak-hak adami, tentunya harus kita minta maaf dulu kepada yang bersangkutannya. Lalu di bulan Muharram itu ada puasa. Puasa. Bulan Muharram itu kan bulan yang paling utama untuk kita melakukan puasa, kayak kata Nabi kan. Maka dikatakan Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Yang paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, bulan Allah yang namanya al-Muharram. Di dalam Muslim itu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ada lagi dalam hadis dikatakan, in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan, apabila engkau puasa sebulan setelah Ramadan, fasummi al-Muharram, maka puasalah bulan Muharram, fa innahu syahrullah, maka semuanya itu adalah bulan Allah, wa fihi yaumun taba wa yatabu bihi 'alal akhirin, dan pada hari itu adalah hari tabat fi, jadi harinya bertobat, harinya diterima tobatnya pada satu kelompok, wa yutabu fi 'alal akhirin. Nah itu mulianya bulan Muharram. Maka dianjurkan kita melakukan puasa. Ada lagi yang mengatakan hadis Imam Tabrani, man shoma yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin salasun hasanatan. Barang siapa yang puasa sehari dari bulan Muharram, falahu bi kulli yaumin, maka dan memperoleh baginya setiap hari salasun hasanatan, 30 kebaikan. 30 kebaikan. Luar biasa. Nah itu kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Melakukan puasa tidak hanya diikuti oleh kita. Ternyata orang-orang Yahudi itu dia melakukan puasa juga. Ketika itu Nabi datang ke Madinah, ya, pas ketika itu mereka lagi pada puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Lalu kata Nabi, apa? Kalau saya adalah lebih berhak untuk melakukan puasa, ya, kata Nabi. Tetapi supaya tidak menyerupai orang Yahudi yang melakukan puasa di tanggal 10, nanti dilakukan pada tasu'anya, pada tanggal 9-nya. Nah, maka ada yang disebut tasu'ah. Ada istilah lain ya, di kita itu namanya Asyura, atau di bulan kita namanya bulan Syura. Asyura itu artinya tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Itu, maka ada tradisi Syura. Nah, bagaimana orang melakukan tradisi-tradisi untuk sedekah bumi, ya kan? Kemudian dengan niat
bahwa dia dijaga dari bencana-bencana. Pada tanggal 10 juga itu kenapa kok menjadi sesuatu yang luar biasa tanggal 10 itu? Di beberapa literatur misalkan ada mengatakan faka'anna ma'attara ilahu jami'an wa man fatara mu'minan lailata asyura faka'anna ma'attara ilahu jami'a ummatan. Ya Rasulullah, laqad fadala yaum asyura. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memuliakan hari tanggal 10 itu. Ala sa'iril ayyami, mengalahkan hari-hari yang lain. Kenapa? Apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Allah memuliakan tanggal 10 itu. Kenapa di tanggal 10 Allah banyak tragedi-tragedi di tanggal 10 itu. Di antaranya khalaqallahu ta'ala as-samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah yaum asyura, tanggal 10. Wa khalaqal jibal, Allah menciptakan gunung yaum asyura, tanggal 10 juga. Wa khalaqal bahr, Allah menciptakan lautan ini adalah yaum asyura, tanggal 10. Wa khalaqal lauh mahfuz, Allah menciptakan lauh mahfuz wal qalam, dan kolamnya yaumul asyura, tanggal 10. Wa khalaqa Adam, Nabi Adam diciptakan yaum asyura, tanggal 10. Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam tanggal 10. Wa khalaqa Hawa yaumul asyura, Allah menciptakan Hawa tanggal 10. Wa khalaqal jannata, Allah menciptakan surga tanggal 10 juga. Wa adkhalahu al-jannah, Allah memasukkan Nabi Adam ke surga tanggal 10. Wa ulida Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan yaum asyura, tanggal 10. Wa najahullahu minan nar, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka yaum asyura, tanggal 10. Wa qad amara bidhibi yaum asyura, Allah Nabi Ibrahim diperintahkan Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu yaumul asyura, tanggal 10 juga. Wa adraqa Fir'aun, ya. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun. Nah, maka Allah menenggelamkan Fir'aun itu tanggal 10. Maka orang Yahudi karena selamat dari kejaran Fir'aun, dia melakukan puasa itu. Nah, ini jauh. Orang Yahudi itu. Wa kashful bala'an Ayyub. Kemudian Allah menghilangkan bala dari Nabi Ayyub. Nabi Ayyub kan diberikan cobaan oleh Allah. Nabi Ayyub diberikan cobaan oleh Allah tentang penyakit. Tapi kadang didramatisir, seolah-olah penyakitnya yang Masya Allah, ya, Nabi sebenarnya. Ya Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayyub tentang penyakit untuk bagaimana menjadi iktibar bagi umatnya untuk selalu beribadah kalau kita diberikan penyakit apapun. Maka ketika nanti orang mengeluh dia tidak melakukan ibadah gara-gara sakitnya, Allah berikan iktibar dia itu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub dikasih cobaan penyakit yang luar biasa, tapi dia masih tetap ibadah. Ada orang yang karena dia tidak bisa ibadah karena hartanya. Lihat tuh Nabi Sulaiman, dia diberikan kerajaan, kekayaan yang cukup banyak, tapi dia juga ibadah. Ada orang yang diberikan nikmat ganteng dan kaya, dia mau ibadah. Dia tuh Nabi Yusuf alaihissalam, gitu kan. Jadi jadikan iktibar. Nah, ini dicilangkannya balaknya Nabi Ayyub yaumul asyura, pada tanggal 10. Wa taballahu ala Adam, Allah menerima taubatnya kepada Nabi Adam yaumul asyura. Jadi Nabi Allah menerima taubatnya Nabi Adam tanggal 10.
Kemudian wa ghafara, dan Bayu Daud, Allah mengampuni dosanya Nabi Daud yaumul asyura. Wa radda milku Sulaiman, Allah mengembalikan kerajaan Sulaiman yaumul asyura tanggal 10. Wa waladu Isa, dilahirkannya Nabi Isa yaumul asyura tanggal 10. Wa rafa Allah Idris, Nabi Idris itu kan diangkat ke langit. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit dan Nabi Isa yaumul asyura tanggal 10. Ini kejadian-kejadian di tanggal 10 itu. Wa yaumul qiyamah yaumul asyura, menurut satu riwayat ini Allah. Nah, hari kiamat di yaumul asyura tanggal 10. Yang jelas surahnya kapan, hari Jumatnya kapan nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, itulah kenapa tanggal 10 itu menjadi sesuatu yang istimewa dibanding hari-hari yang lain. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka tradisi ada tadi di Jawa itu apa? Apa istilahnya? Sedekah bumi. Nah, itu kan sedekah ya. Bagaimana sedekah di bulan Muharram itu karena pahalanya luar biasa gitu, besar gitu. Nah, itulah yang terjadi di bulan Muharram. Nah, kemudian lagi kita ada yang mengatakan lebaran anak yatim. Sebenarnya bukan lebaran anak yatim, memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim. Ya, nah, disebut karena lebaran itu sebenarnya hanya dua. Lebaran itu adalah lebaran Idul Adha dengan Idul Fitri. Istilahnya memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Jadi kan jadi istilah juga. Jadi lebaran anak yatim. Jadi kita memiliki 3 lebaran. Lebaran anak yatim, Idul Adha, Idul Fitri. Padahal cukup 2, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Lebaran yatim itu istilah aja, istilah kita. Bagaimana membahagiakan kepada anak-anak yatim. Ini ada dalam hadis dikatakan, waman masaha yadahu ala ra'si yatim, barang siapa yang mengusap tangannya di atas kepala anak yatim yaum asyura di tanggal 10, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli syarati darajatin, Allah mengangkat setiap helai rambutnya 1 derajat. Jadi kalau dihitung rambutnya anak yatim berapa ya? Cara mengusapnya menurut ulama jangan dari belakang dari depan ke belakang, tapi dari depan ke belakang. Nah, itu diusapnya, ya. Jadi ada caranya menurut ulama. Maka di sini dikatakan orang yang mengusap tangannya dengan anak yatim, maka Allah akan angkat derajatnya setiap rambut derajat. Ini bahasa kiasan. Jadi bukan hanya diusap. Saya cukup mengusap saja. Padahal yang paling esensi adalah bagaimana menyantuni, bukan mengusapnya. Ngusap itu tanda rahmat, tanda kasih sayang seseorang kepada anak itu, kepada anak itu. Maka dianjurkan kita untuk bagaimana mengusap anak yatim dengan cara menyantuni mereka. Nah itu di tanggal berapa? Di tanggal 10 itu, di tanggal Yaumul Asyura. Nah itulah hal-hal yang terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau puasanya silakan aja, pokoknya dari bulan Muharram aja. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa
di hari Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram, Allah Ta'ala, Allah akan memberikan sawaba asyrat ala bimalakin 10 pahala 10.000 malaikat. Banyak sekali. Itu untuk ya ini fadhilul amal ya. 10.000 malaikat. Wa man shoma yaum Asyura, kemudian orang yang puasa di hari dari Muharram, atau asyrati ala fi hajjin, Allah akan berikan pahala berapa? 10.000 pahala orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Terus atau thawab ala fi hajjin wal mu'tamir. Wasrat ala syahidin, dan memberikan pahala 10.000 orang mati syahid. Itu kita puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ini untuk pahala-pahala yang membangkitkan terhadap untuk melakukan kita, maka disebut fadhailul amal. Maka kalau kita mau puasa di tanggal 10, usahakan kita puasa di tanggal 9-nya, namanya tasyu'a. Namanya tasyu'a. Gimana niatnya? Niatnya gampang. Nawaitu shauma ghadin an adai an adai Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk melakukan puasa sunat dan Asyura tanggal 10 bulan Muharram karena Allah. Nah, kalau tanggal 9 jadi saya niat puasa di tanggal 9 bulan Muharram karena Allah. Niatnya kapan? Niatnya tidak harus malam hari. Kalau tidak bisa malam hari, pagi hari pun bisa. Saya lupa nggak malam hari niat, maka pagi hari pun sudah bisa niat. Seandainya lupa. Dan uniknya bisa kita gandeng dengan fardu juga bisa. Contoh misalnya, kita mau mengqadha puasa di bulan Ramadan. Sekalian aja puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Bisa nggak? Bisa. Cuman niatnya nanti harus pada malam hari, karena kita niat qadha puasa. Nah, puasa wajib yaitu bulan Ramadan. Dapatnya pahala double, dapat pahala puasa qadha itu, kemudian dapat puasa bulan tanggal 10 bulan Muharram. Atau orang yang kebiasaan hari Senin dan Kamis, karena Senin Kamis dia puasa. Nah, puasanya bisa digabung juga, pas kebetulan misalkan tanggal 10 di hari Senin, maka dia dapat pahalanya double juga. Dia double puasa Senin ke Kamis, lalu dia punya puasa tanggal 10 bulan Muharram. Jadi bisa tuh. Nah, asal niatnya bagaimana? Ya niatnya tidak harus di malam hari. Jadi kalau misalkan habis subuh, ternyata sekarang tanggal 9 atau tanggal 10 baru ingat, ya kita saya mau puasa aja. Ya udah niat di situ bisa jadi itu puasanya dan niatnya sah. Nah itu puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nah, ada lagi misalkan ketika doa di awal bulan Muharram, ya doa ada menurut beberapa ulama, misalkan dia termasuk amal yang sangat besar faedahnya di awal Muharram, yaitu adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi itu yang Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi, dan seterusnya itu. Ada yang mengatakan sebanyak 360 kali dengan baca basmalah. Nah, 360 Pak. 360. Terlebih dahulu setiap kali itu baca bismillah dulu. Nah, setelah selesai lalu membaca doa Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil hali ila asanil ahwal
bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'alli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah yang membolak-balikkan keadaan, ubahlah keadaanku kepada keadaan yang terbaik dengan kekuatanmu, dengan dayamu, dari wahai yang maha mulia, wahai yang maha tinggi. Nah, ketika baca itu, faedahnya dari amalan ini sangat besar menurut Sayyid Ahmad bin Zaini Ad-Dahlan itu. Yang bisa melakukan ya silakan. Ya kalau nggak bisa ya cukup kita berdoa di awal tahun dengan akhir tahun. Ini yang mampu aja. Karena ini kita cari memang bulan yang bulan-bulan itu spesial. Karena harus pinter juga kita itu. Kenapa? Umur kita ini pendek. Umur kita itu kan paling pendek di antara umat-umat Nabi. Umat-umat Nabi. Ada yang zaman dulu ada yang 200 tahun, 500 tahun. Kita hanya paling tinggi berapa? 80 aja udah untung. 80. Tapi dikasih sesuatu umur yang pendek itu bukan dilihat daripada panjang umurnya, usianya, tapi keberkahan umurnya. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, panjangkan umurnya. Panjangkan umur yang jangan panjang sampai 100 tahun, 300 tahun. Kayak 100 tahun, 200 tahun, 150 tahun misalkan, lebih aja udah kan sengsara itu. Bukan hanya letoy, sudah tidak bisa menikmati hidup. Gitu. Jadi menikmati hidup. Artinya tidak bangga gitu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan katanya orang yang diberikan umur lebih dari 60 sampai 70 tahun, kemudian dia dalam keadaan baik, ya, dia taat kepada Allah, itu adalah menjadikan sesuatu yang Allah kasih kebahagiaan kepada orang itu. Jadi tidak bahagia juga kalau kita usianya panjang gitu. Jadi kita ya Allah berikan umur yang berkah, panjang tapi berkah. Ya, maka panjang umur itu kira-kira apa yang membuat kita manfaat, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka itu yang namanya berkah. Ada Imam siapa itu? Imam Nawawi itu hanya 40 tahun. 40 tahun dia dipanggil oleh Allah. Tapi selama hidupnya kan dia menulis terus, sehingga karangannya banyak. Itu Imam Nawawi. Saudara Nawawi. Imam Syafi'i hanya berapa tahun? Ya. Dia lahir tahun 250, meninggal 204. Berapa tahun usianya? 50 ya? 200 Imam Syafi'i ya, hanya 54 tahun ya. Masya Allah. Jadi pendek tapi bermanfaat. Nah, kita itu pengennya begitu. Jadi kira-kira apa yang bisa kita bikin manfaat itu? Jadi pengen kita adalah hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya, yang punya harta ya dengan hartanya, yang punya jabatan ya dengan jabatannya, ya gitu. Jadi apa yang kira-kira bisa manfaat untuk kita dan orang lain ya itu harus kita cari. Maka kalau orang sudah melihat ke situ arahnya, ya nanti hidupnya enak. Selama ini dikenang. Coba lihat para wali-wali kita itu. Sampai setelah mati pun itu masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di tengah-tengah kuburan mereka sekelilingnya kan para pedagang semua ya. Para pedagang, orang-orang itu. Jadi dia dari alam barzah pun bisa memberikan manfaat dengan ekonomi kerayaatannya. Ekonomi kerayaatannya itulah bermanfaatnya. Jadi karena yang dikenang itu adalah manfaat.
manfaatnya. Nah itu pengennya begitu hidup itu. Jadi kayak pengen bermanfaat bagi orang lain. Baik, nah, itulah beberapa catatan di dalam sekelumit apa yang ada di dalam bulan Muharram. Jadi Muharram itu merupakan bulan yang diciptakan oleh Allah dan termasuk dalam kategori arba'atun hurum, yaitu 4 yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya bagaimana menggunakan amal ibadah kita di bulan Muharram ini, mau dengan puasanya, mau dengan sedekahnya, mau dengan amalan-amalan lainnya, sehingga amalan-amalan itu bisa kita lakukan dan mendapatkan pahala yang tidak ternilai dengan fadilah-fadilah tadi, sehingga kita jangan sampai ketinggalan. Minimal apa yang bisa kita lakukan, berdoa nanti di awal tahun, berdoa nanti di akhir tahun, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita lakukan selama bulan Muharram. Yang mau tadi puasa silakan, yang tidak kuat ya tidak apa-apa, ya namanya sunnah. Tapi untuk mengejar pahala yang banyak itu ya harus kita cari. Maka orang pinter itu begitu. Maka apa bedanya orang alim dengan orang bodoh itu begitu. Kalau orang alim ada aja celah untuk bagaimana dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, ya kan? Kadang-kadang begitu. Kadang misalkan orang bodoh tidak baca, kita orang alim baca. Orang bodoh baca 1 Al-Quran, tapi orang alim cukup dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, sudah 1 Al-Quran. Kita duduk misalkan di pengajian, ya, kan berbeda derajatnya dengan orang-orang yang tidak pernah mengaji sama sekali. Nanti kita harus pintar-pintar, karena umur kita pendek, maka pintar-pintar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan suatu kejelekan, buru-buru tutupi, buru-buru hapus dengan kebaikan. Itu jadi kalau kita bekerja hati dengan kebaikan, itu aja terus, insya Allah. Dan taubat bagi kita itu sebagai umat Nabi tidak pernah dibatasi malam yugorgir selama masih ruh ada di dalam tenggorokan, tidak digorgir berolok cabut ruh. Itulah Bapak yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini tentang bagaimana kajian di bulan Muharram, baik yang terkait dengan puasanya, baik yang terkait dengan sedekahnya, baik yang terkait dengan tradisi kita, yaitu tradisi membahagiakan anak-anak yatim kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang tanya. Ya. Terkait dengan penjelasan tadi penetapan untuk bulan Islam. Iya. Itu agak sedikit berbeda dengan bulan Hijriah, Pak Ustaz. Masehi. Masehi. Itu kok bisa berbeda itu apa itu, Pak Ustaz? Baik. Perbedaannya itu kan peredaran matahari dengan bulan itu berbeda. Ada yang mengatakan kacek saat kacek satu hari setahun itu ada 12 hari perbedaannya. Maka kenapa kita memilih bulan Hijriah? Hijriah itu tidak ada berbeda dengan matahari, tidak bisa kurang kalau matahari. Kalau bulan, kalau Qamariyah itu bisa 29 hari, tidak harus 30 hari. Maka kenapa di bulan Ramadan, kadang di bulan Ramadan itu ada yang Ramadannya itu hanya puasa 29 hari. Lebih afdal mana kan Bang? Al-Hijriah apa masih sama saja sebenarnya.
Karena kita mengikuti peredaran. Yang mau mengikuti peredaran matahari ya silahkan. Yang mau mengikuti peredaran bulan ya silahkan. Sebagai orang Islam tentunya kita memiliki tanggal juga, ya. Maka alangkah baiknya tahun baru itu kan lebih semarak. Semarak dengan apa? Ya dengan kebaikan. Bukan semarak dengan maksiat, kan gitu. Kan terbalik gitu. Seolah-olah kita adalah semarak dengan mengenai itu ada menjadi sesuatu yang baik. Maka semarakkan dengan kebaikan. Tanggal 1 Maret, ya Allah, ini menjadi iktibar muhasabah kita, ya Allah. Alhamdulillah saya diberikan panjang umur, sehat walafiat sehingga usia saya bertambah. Tapi kadang kita menulis di dalam buku catatan kelahiran, ya kan? Kadang kita panggil apa itu? Panggil Masehi, ya. Yang Masehi. Tapi orang tua dulu itu, kadang dia pakai Hijriah. Saya kadang di catatan orang tua saya, itu abah saya itu nulis dia pakai Hijriah. Nah, ingat. Jadi kadang saya kadang lupa juga tanggal Masehinya. Jangan-jangan tanggal Masehi ditembak aja zaman dulu kan. Ya udah, kamu lahir tanggal sekian gitu. Kadang begitu, kadang di zaman dulu begitu. KTP aja bisa ditembak juga. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena perbedaan antara peredaran matahari dengan bulan tentunya berbeda. Maka yang paling penting adalah kenapa tadi kita memiliki tanggal itu menjadi hikmah bagi kita. Kita sebagai orang Muslim berarti kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu sesuai dengan ikutin ajaran siapa? Ajaran para sahabat. Kalau kita mengikuti ajaran para sahabat, ya gitu kan, dapat pahala juga. Gitu loh niatnya. Saya mau ngikutin tanggal Hijriah Islam, dapat pahala itu. Kenapa? Kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Gak ada pada masa Nabi, ya gak ada. Maka saya bilang tadi adanya adalah pada masa. Apakah jelek pada masa sahabat itu? Tidak jelek, karena kata Nabi ikutilah para sahabat itu, terutama yang 4 itu. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka kalau kita mengikuti para sahabat, ihtada itu ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat saya itu katanya bagaikan bintang. Maka ikutilah mereka. Kalau mengikuti mereka, fahdada itu maka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi tidak semuanya yang tidak ada pada masa Nabi itu disebut bid'ah. Memang bid'ah gitu. Bid'ah memang gak ada pada masa Nabi. Tapi bid'ahnya baik. Apakah boleh dilakukan yang baik? Ya boleh. Kan tidak ada larangan. Jadi tidak selamanya. Banyak yang begitu. Itu baik. Ya. Ada lagi Pak? Terkait Muharram. Boleh tanya lagi Pak Ustaz? Boleh. Di dalam tadi kan banyak kejadian-kejadian terjadi pada 10 Muharram Ustaz. Ya. Itu kenapa Allah lebih senang 10 Muharram Ustaz? Ya, baik. Kenapa Allah lebih senang terhadap Asyura itu? Itu sudah ketentuan Allah, ya kan gitu. Maka di dalam Al-Quran tadi, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Pertanyaannya mungkin kenapa Allah menciptakan 12 bulan? Kan kita sama kayak gitu ya. Kok tidak berapa bulan? Nah sudah itu menjadi ketentuan Allah. Fi kitabillah, maka disebut fi kitabillah dalam catatan kitab Allah, dalam takdir Allah. Ya memang Allah senang dalam bulan. Kenapa?
Asyura dilakukan seperti itu untuk menunjukkan kepada makhluknya bahwa di antara sesuatu yang dia ciptakan itu ada hal-hal yang spesial. Kita tahu, coba hari ada yang spesial. Apa hari apa? Jumat. Bulan ada yang bulan spesial. Di antaranya Ramadan. Kemudian Muharram. Sosok spesial ada juga. Siapa sosok spesial? Nabi Muhammad SAW. Orang-orang selain Nabi juga ada. Ada siapa? Ada Luqman Hakim. Itu kan sosok spesial. Maka termaktub di dalam Al-Quran. Ada surat Luqman. Ada Maryam. Emang itu menjadi iktibar kepada makhluknya bahwa di antara sesuatu yang ia ciptakan itu Allah memberikan keistimewaan yang memang istimewanya dari sisi apa? Dari sisi pahala. Contoh misalkan tadi yang Asyura itu bulan tanggal 10, kenapa puasa di tanggal 10? Itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang diberikan pahala besar lebih oleh Allah. Maka Allah menggambarkan karena dia dianggap oleh Allah tanggal 10 sangat sesuatu yang spesial. Allah menciptakan kejadian-kejadian itu dan alam itu di tanggal itu, yaitu menjadi iktibar bagi makhluknya bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada yang istimewa itu. Maka inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah. Ini udah menjadi catatan Allah dalam kitab Allah bahwa 21 tahun itu ada 12 bulan. Cuma 12 bulan itu tidak ditentukan bulan apa. Ya gitu. Kata Allah nggak ada misalnya ini bulan Rajab, ini bulan apa? Bulan Syaban, ini bulan. Yang menentukan ya itu sejarah. Kemudian diatur oleh para sahabat-sahabat kita. Maka saya bilang tadi, zaman dulu tidak ada namanya Muharram. Yang ada pada masa zaman jahiliyah adalah Safarus Tsani. Mereka kalau menentukan bulan itu kan dengan musim. Ini musim semi, maka disebut Rabi. Tapi ada musim semi pertama, disebut Rabiul Awal. Pada musim semi kedua Rabiul Tsani, ya gitu kan? Dan seterusnya. Syawal itu kenapa? Karena meningkat setelah bulan Ramadan, meningkat menjadi sesuatu. Maka ada namanya bulan Syawal, peningkatan. Dulu kok ada Dzulhijjah, karena biasa dipakai bulan haji kan gitu. Nah itu begitu dia dengan musim. Nah, jadi Allah itu yang menentukan dan menciptakan 12 bulan itu. Nah, adapun namanya dikembalikan kepada makhluknya, gitu ya. Nah, sehingga begitu. Itu kenapa menurut saya. Gitu. Ya. Yeah. Yang bisa juga dilakukan. Ini misalnya sholat subuh, sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah. Kita datang ke masjid, kebetulan waktunya tinggal 2 menit untuk iqomah nih. Yeah. Kalau kita wudhu, mana yang didahulukan? Sholat wudhu atau tahiyatul masjid? Sholat tahiyat. Yang kedua, mana yang lebih didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau qobliyah yang rawatib itu? Baik. Apa yang ini ada 2 sunnah ya? 2 sunnah kira-kira mana yang lebih dahulukan? Ada aturannya tahiyatul masjid itu. Apa aturannya? Kalau kita masuk masjid, maka dia tidak boleh duduk, kata Nabi ya. Maka janganlah kamu duduk terlebih dahulu sebelum melakukan sholat.
Karena kalau sudah duduk maka batal untuk melakukan tahiyatul masjidnya. Itu hadisnya. Sekarang lebih harus mana dulu? Tahiyatul masjid apa tahiyatul wudu? Mendingan tahiyatul masjid dulu. Kenapa kok bisa tahiyatul masjid? Karena yang namanya tahiyatul wudu tidak ada aturan. Jadi ya, tapi kalau yang namanya tahiyatul masjid ada, jadi jangan duduk dulu. Karena kalau kita tahiyatul wudu, kan udah duduk dulu tuh. Berarti kita tidak boleh melakukan tahiyatul masjid. Nanti tahiyatul masjid itu bisa include juga sebenarnya. Kalau kita melakukan sholat tahiyatul masjid, bisa include, bisa melakukan sholat tahiyat sekaligus bisa melakukan sholat wudu. Jadi pahalanya dapat dua. Sama ibarat kita puasa tadi. Puasa namanya tasyrikun niyah ya, dalam fikih. Puasa qadha atau puasa sunat Senin Kemis pas kebetulan yaumul Asyura. Ya. Kan dia dapat pahalanya double. Karena ya, sama ibarat begitu. Kita dengan tahiyatul masjid dulu, kemudian nanti apakah dapat pahalanya tahiyatul wudu? Dapat. Kalau memang kita tasyrikun niat. Kemudian boleh mengulangi lagi setelah sholat tahiyatul masjid baru sholat tahiyatul, ya boleh. Karena tidak ada aturannya, nah ini kan. Kemudian qobliyah ba'diyah, lebih baik mana? Qobliyah apa ba'diyah? Kan waktunya tinggal 2 menit nih. Ya. Mana yang kita dulukan ketika masuk masjid? Mau qobliyah dulu karena tinggal 2 menit. Betul. Atau tahiyatul masjid? Yang lebih bagus adalah qobliyah dulu. Kenapa qobliyah dulu? Karena itu adalah sunat yang rawatib yang memang tidak mengikuti terhadap sholat fardu. Nah, udah, yang lebih bagus karena waktunya tinggal mepet, lebih baik kita melakukan qobliyah dulu. Karena itu adalah sunat yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka disebutnya rawatib, qobliyah ba'diyah. Sebenarnya qobliyah ba'diyah itu dalam beberapa kitab, seandainya kita telat misalnya, saya kok nggak qobliyah tadi ya, boleh dilakukan setelah sholat. Boleh dilakukan setelah sholatnya. Ya qobliyah aja, karena kita apa jadinya? Jadi qadaan gitu ya. Nah biasa kita rutin tidak qobliyah, kok pas di suatu saat kita tidak qobliyah, maka boleh dilakukan setelah sholat. Nah itu dari dalam beberapa kitab ada begitu. Itu saking bagaimana kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat rawatib itu. Seperti itu. Jadi itulah ya. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Yang Ustaz bilang tadi, seperti sholat sunat subuh, kita kadang terlambat itu, udah komat, kita kan nggak dapat sunat subuh, berarti boleh dilakukan setelah sholat subuh. Betul. Kalau memang kita terlambat, ya kan, di beberapa literatur kita itu menjadi kodoan terhadap qobliyahnya, gitu. Itu saking pengen kita mendapatkan pahala. Ya. Sebenarnya pada asar gitu kan. Tapi qobliyah gitu. Qobliyah asar. Yang mendapatkan pahala. Karena itu adalah ada sebab. Kan yang tidak boleh itu setelah sholat subuh atau setelah sholat asar itu karena tidak ada sebab. Kalau ada sebab ya monggo. Nah, kalau tidak sebab kita sholat mutlak setelah subuh ya nggak boleh. Maka disebut makruh tahrim. Atau setelah asar ya makruh tahrim. Tapi kalau ada sebab silakan. Tapi jatuhnya adalah sholli sunnatan qobliyah, kodokan kayak gitu kan. Nah itu dalam kitab sarahnya takrib itu ada memperbolehkan itu. Seperti itu. Pak, Oh. tadi penjelasan Bapak
Muharram pada sebelum-sebelumnya. Di istilah sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada yang namanya Muharram, tetapi adanya adalah Suro itu. Hitungan Suro itu tanggal berapa itu? 10 ya. 10 itu dilakukan adalah namanya Safarul Awal. Ini kebiasaan orang-orang dulu itu kan tadi yang musim itu terus berputar gitu, dari musim ke musim, bulan ini musimnya ini, bulan ini musimnya ini. Jadi menentukannya ya tanggal 10 aja. 10 gitu. Setiap tanggal 10. Karena dia kalau hitungan 1 sampai itu udah ada itu. Hitungan 1 sampai, cuman namanya bulannya, nah itu. Maka sebelum bulan Hijriah ada Masehi itu udah ada sejak zaman dulu kan. Sebelum Nabi lahir, kan disebut Al-Masih. Al-Masih itu kan dari tradisi Nabi Isa alaihissalam gitu kan. Jadi udah ratusan tahun sebelum Masehi gitu kan ada. Cuman yang namanya bulan, ketika menentukan bulan Hijriah itu baru ada ketika terjadi pada masa sahabat. Jadi pada masa zaman jahiliyah ada musim-musimnya itu, tapi tidak dijadikan sebagai nama bulan. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan, kenapa Ramadan? Karena Ramadan itu pas kebetulan tanggal itu sampai tanggal ini, pas kebetulan itu dia musim panas. Tapi panasnya kok beda gitu, sangat panas. Maka disebut Ramadan gitu, bulan Ramadan. Lalu misalkan Sya'ban. Karena Sya'ban kan, karena pas pada bulan itu mereka itu adalah mencari rumput, mencari air ke lembah-lembah itu, ke lembah Sya'ban itu. Maka itu kan bulan Sya'ban. Ya kadang tradisi kita juga misalkan ada orang pas pada bulan ini musimnya ini aja malah tidak dijadikan satu nama, tapi lihat tradisi perilaku seseorang kelompok kok melakukan itu, kira-kira bagus tuh dijadikan nama, hanya menjadi nama. Maka ada tadi, nah cara menentukannya jadi mereka itu tidak pakai bulan-bulan itu, tapi dia hanya 10 aja tanggal setiap tanggal Asyur. Maka di dalam hadis itu ya disebutnya Asyura gitu ya. Asyura. Yaum Asyura. Tapi yang namanya Muharram, nah itu sudah ada itu. Maka Nabi mengatakan man shoma yaum Asyura minal Muharram. Nah itu. Barang siapa yang puasa di tanggal 10 dari bulan Muharram, berarti kan pada Nabi itu udah ada. Muharram itu apa? Yaitu bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Kok tahu Nabi dimuliakan bulan itu? Ya Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Gitu. Nah itu seperti itu Pak. Ya. Lagi Pak? Cukup. Yang insya Allah yang penting kita bisa mengamalkan. Kemudian kita tahu bahwa tradisi yang ada di bulan Muharram itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang harus dicela, bukan sesuatu yang dijelek-jelekan. Yang jelek-jelekan berarti tidak mengamalkan. Hadisnya dhaif, ya. Hadisnya ini namanya fadhailul amal kan boleh kita lakukan. Apa fadhail? Menggugah untuk melakukan perbuatan baik, kan gitu. Selama memang hadisnya maudhu, ya. Kalau hadisnya maudhu jangan. Hadis maudhu itu apa? Hadis yang dibuat buat. Tapi kalau masih ada fadhilul amal, masih dhaif, masih bisa kita lakukan. Untuk apa? Memotivasi kita untuk melakukan baik. Minimal kita doa awal tahun, doa akhir tahun. Ya kalau yang mampu ya puasa, yang tidak mampu ya nggak apa-apa. Kemudian kita yang tidak mampu dengan puasa berikan sedekah. Kepada siapa? Mau kepada anak yatim afdal, mau kepada orang yang tidak mampu boleh. Cuman begini tradisinya di kita. Jangan kita mengambil sedekah untuk anak yatim, sementara nanti diberikannya bukan kepada orang yatim sekeliru. Misalnya dia mau sholat, tarik, ayo
sodako untuk anak yatim. Ternyata tidak diberikan kepada anak yatim, tapi diberikan kepada jompo apa? Nggak boleh. Maka istilahnya santunan anak yatim dan duafa. Jadi kalau kita semua anak yatim aja, berarti harus anak yatim aja, nggak boleh kepada yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau dibantu santunan anak yatim dan duafa, ya gitu. Maka kenapa anak yatim itu tidak dapat porsi di dalam zakat, kan gitu? Gak ada dapat porsi di dalam zakat. Anak yatim yang ada hanya fuqara dan masakin. Kemudian hemat saya, pemberian sesuatu kepada anak yatim itu kira-kira yang bisa lebih manfaat apa? Yang kadang ada orang yang bawa plesir karena kita harus membahagiakan, misalkan tamasya aja, kan ada gitu, merokok, sampai ke luar negeri loh Pak, kita plesir yuk ke Belanda, atau bagi kita apa yang kira-kira manfaat? Sekolah, pendidikan. Kalau memang kita mau, ya kita coba aja nih pendidikannya, ini untuk pendidikannya nih. Kalau yang gitu, coba berapa besar itu biaya, misalkan di bawah plesir. Tapi kalau dia untuk sekolah kan yang permanen, dia bisa bermanfaat untuk dirinya. Kemudian nanti setelah sekolah dia bisa mencari kerja. Nah itu. Jadi kadang begitu, kita harus berpikir yang anfa, yang maslahat, al-maslahat itu. Yang maslahat itu penting untuk sesuatu yang jadikan pijakan untuk melakukan sesuatu. Saya kira itu Bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan, mungkin bacanya kurang pas atau sesuatu makhrajnya kurang baik, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Saya ada 4 poin yang bisa disampaikan dari Ustaz tadi, karena sudah cukup ya, cuma membaca. Sedikit Muharram yang pertama, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan itu ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Taubah 36. Sementara nama bulannya itu para ulama yang menentukan. Kemudian kalender hijrah itu kalendernya Nabi ketika berangkat ke Madinah ya. Itu merupakan titik awal perjuangan Islam. Di Madinah saat itu suku yang ada yaitu namanya sebelum Madinah itu Yasrib, Yatrepa atau bahasa Yunani. Itu ada 3 suku Yahudi yaitu Bani Nadir, Bani Quraisyah dan Bani Kalmika, dan ada 2 Arab dari Yaman yaitu suku Aus dan Khazraj. Aus sama Khazraj itu saudara, tapi kemudian karena induknya Yahudi ya saling berperang gitu. Dan mereka Aus dan Khazraj agamanya adalah Yahudi karena mereka di bawah protektorat Yahudi. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke situ, maka Islam berkembang di situ karena konsep monoteisme di Mekah nggak laku karena mereka orangnya politisme. Tapi begitu sampai ke Madinah itu konsep monoteismenya orang-orang Yahudi yang bersama dengan Islam, dan sebagian Yahudi seperti Rabi Abdullah bin Salam menerima Islam karena menurut mereka bahwa Masiah akan datang di Madinah. Nah itu setelah itu makanya Madinah yang tadinya kota Yahudi menjadi kota Islam, dan itu kita jadikan sebagai tahun Islam, kalender Islam Hijriah. Kita sama Qur'an kalendernya kalender Juzek. Jadi Kim Il Sung itu ya, Kim Jong Il ya. Dia lahir 1912. Jadi tahun sekarang itu kalau tahun Korea Utara itu tahun 1114-an, kan lahir 1912 dikurangi 2004.
Kalau kalender Jepang itu kalender Jenmu itu mulai tahun 600, jadi tinggal dikurangi lagi sama 2024. Makanya proklamasi ya tahun 1045 gitu kan kalau di apa? 1905 ya, iya 1905, makanya itu kalender Jepang. Kemudian bulan Muharram itu dianjurkan berpuasa. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kenapa umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa karena lebih secara tauhid lebih kuat. Jadi umat Yahudi berpuasanya 2 kali dalam setahun. Yang pertama puasa Yom Kippur. Yom Kippur itu kalau bahasa Arabnya Yaumul Kafaroh, upacara penebusan, itu ketika orang Yahudi itu menyembah sapi ya, itu di bawah Musa Samir atau Musa Samiri, dan itu mereka berpuasa selama 24 jam. Jadi kalau puasanya Yahudi dari maghrib ke maghrib atau erek ke erek gitu ya. Berarti gede. Ya, jadi erek itu maghrib gitu orang Yahudi, dan mereka berdoa agar hasilnya boleh amukot, sedekah, dan kemudian hatam oleh mereka akan alaikum, artinya ya Tuhan, alhamdulillah kami telah berdosa padamu, maka kasihlah kami. Jadi Arab sama Ibrani bersama, kita menyebutnya Tesua itu hari apa? Hari ke-9. Kalau Ibrani ya Tisha. Kalau kita Asura berasal dari kata Asaro, Asaro kan 10 dalam bahasa Arab ya. Kalau Yahudi itu Esrek, jadi makanya istilahnya Tisrek, ya 10 Tisrek itu ya. Tisrek. Tisrek. Bukan Tesla ya? Bukan. Itu sama, memang kalau saya lihat dibaca di Talmud juga di dalamnya memang Adam dilahirkan pada bulan Tisri, bulan Muharram. Awal Talmud kan memang tidak ada dalam Taurat, tapi seperti hadis, jadi rangkumannya banyak. Kemudian bulan-bulan yang Nabi Muhammad kan lahir bulan Rabiul Awal sebenarnya sudah ada, tapi merupakan konversi ya. Kalau sebelum Islam itu bulannya namanya Mutawir, Najir, Owan, dan seterusnya. Jadi patokannya ya tinggal bulan pertama atau bulan kedua dan seterusnya, tinggal dicocokkan aja. Jadi walaupun Muharram adanya setelah Nabi Muhammad, tapi kan bulan pertama sebelum Nabi Muhammad lahir kan ada, cuma dicocokkan aja. Begitu juga saat menurut Talmud itu Adam lahir Tisri, 10 Tisri. Tisri itu kalau menurut kalender sipil Yahudi itu awal bulan, jadi memang sama dari beberapa yang dikatakan hadis. Jadi sekian saja, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kita berjumpa bulan depan untuk fikih. Kemudian kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.